Di balik sorotan publik, ada seorang anak yang sedang mencari rasa aman. Pilihan Zahra pun kini jadi perhatian banyak orang. Isu seputar kehidupan keluarga publik figur kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Kali ini, perhatian warganet tertuju pada Camelia Laetitia Azahra, yang akrab disapa Zahra, putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Nama Zahra mendadak ramai dibicarakan seiring munculnya kabar yang menyebut bahwa ia disebut lebih memilih diasuh oleh sang ibu, Atalia Praratia, dibandingkan tinggal bersama ayahnya. Perbincangan tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan forum daring. Banyak pihak mulai mengaitkan pilihan Zahra dengan dinamika keluarga yang tengah menjadi sorotan. Meski belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan secara rinci, isu ini terlanjur berkembang luas dan memicu rasa ingin tahu publik. Beragam reaksi pun bermunculan. Sebagian warganet menunjukkan simpati dan empati terhadap posisi Zahra sebagai seorang anak yang berada di tengah situasi keluarga yang tidak mudah. Namun, tak sedikit pula yang melontarkan dugaan dan spekulasi, mencoba menafsirkan keputusan Zahra dari sudut pandang masing-masing. Di balik ramainya pembahasan tersebut, muncul satu topik penting yang sebenarnya patut mendapat perhatian lebih serius, yakni mengenai kondisi psikologis anak dalam menghadapi perubahan besar dalam keluarga. Para pengamat menilai bahwa situasi seperti ini tidak bisa dilihat secara hitam putih, melainkan perlu dipahami dari sisi emosional dan mental anak yang sedang berada dalam fase pertumbuhan. Isu ini pun akhirnya tidak hanya menjadi soal pilihan antara ayah atau ibu, melainkan berkembang menjadi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana anak merespons perubahan dalam keluarga, serta bagaimana lingkungan sekitar seharusnya bersikap dengan lebih bijak dan empati. Selama bertahun-tahun, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia dikenal luas oleh publik sebagai pasangan yang menampilkan citra keluarga yang hangat dan harmonis. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan bersama anak-anak, baik dalam kegiatan resmi maupun dalam keseharian yang sederhana. Potret keluarga yang penuh keakraban tersebut membentuk pandangan publik bahwa rumah tangga mereka berjalan dengan nilai kebersamaan, komunikasi, dan saling mendukung. Kehangatan yang selama ini terlihat membuat keluarga ini tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tetapi juga sebagai representasi keluarga ideal di mata sebagian masyarakat. Tidak sedikit yang menjadikan mereka sebagai contoh dalam membangun hubungan orang tua dan anak yang dekat serta terbuka. Oleh karena itu, ketika muncul kabar adanya perubahan dalam dinamika rumah tangga mereka, perhatian publik pun secara alami tertuju pada keluarga ini. Dalam konteks keluarga publik figur, setiap perubahan, sekecil apapun, kerap menjadi sorotan besar. Kehidupan pribadi yang sejatinya bersifat privat seringkali berubah menjadi konsumsi publik. Hal inilah yang kemudian membuat situasi keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia menjadi bahan pembicaraan luas, meskipun tidak semua detailnya diketahui secara pasti oleh masyarakat. Sorotan tersebut tidak hanya tertuju pada kedua orang tua, tetapi juga mengarah pada anak-anak mereka. Publik mulai mempertanyakan bagaimana kondisi emosional anak-anak di tengah situasi yang sedang berlangsung, khususnya Zahra. Sebagai anak yang kini menginjak usia remaja, Zahra berada pada fase kehidupan yang penuh dengan proses pencarian jati diri, pembentukan karakter, serta kebutuhan akan rasa aman dan stabilitas emosional. Usia remaja dikenal sebagai masa transisi yang tidak mudah. Perubahan dalam lingkungan keluarga dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perasaan dan cara berpikir seorang anak. Oleh karena itu, wajar jika publik kemudian menaruh perhatian pada bagaimana posisi Zahra dan bagaimana ia menyikapi situasi tersebut. Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa tidak semua hal yang tampak di permukaan mencerminkan kondisi sebenarnya. Setiap keluarga memiliki cara masing-masing dalam menghadapi perubahan, termasuk dalam melindungi anak-anak dari tekanan yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, pemahaman dan empati menjadi hal penting agar pembahasan tidak melenceng dari esensi utamanya, yaitu kesejahteraan anak. Seiring berkembangnya perhatian publik terhadap dinamika keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia, pembahasan mengenai pola pengasuhan Zahra pun mulai mencuat ke permukaan. Isu ini muncul secara bertahap,
diawali dari perbincangan warganet di media sosial hingga kemudian menjadi topik yang dibahas lebih luas. Nama Zahra kembali disebut-sebut setelah beredar kabar yang menyebutkan bahwa ia dikaitkan dengan pilihan untuk lebih dekat dan diasuh oleh sang ibu. Meskipun kabar tersebut tidak disertai pernyataan resmi dari pihak keluarga, narasi yang berkembang terlanjur menarik perhatian banyak orang. Publik mulai mencoba menafsirkan makna di balik isu tersebut, seolah-olah pilihan pengasuhan itu mencerminkan kondisi tertentu dalam hubungan keluarga. Padahal, dalam realitas kehidupan keluarga, pilihan anak seringkali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dalam keluarga publik figur, setiap keputusan atau perubahan kerap disorot lebih tajam dibandingkan keluarga pada umumnya. Apa yang sejatinya merupakan proses internal keluarga, perlahan berubah menjadi bahan diskusi publik. Hal inilah yang kemudian membuat isu pola asuh Zahra berkembang menjadi beragam interpretasi, meski belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagian masyarakat memandang isu ini sebagai sesuatu yang wajar, mengingat anak pada usia tertentu cenderung memilih lingkungan yang membuatnya merasa lebih nyaman dan aman. Namun, ada pula yang mencoba mengaitkannya dengan dugaan konflik atau ketegangan, meski tidak ada bukti yang secara jelas mengarah ke sana. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat pembahasan semakin melebar. Di balik sorotan publik, ada seorang anak yang sedang mencari rasa aman. Pilihan Zahra pun kini jadi perhatian banyak orang. Isu seputar kehidupan keluarga publik figur kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Kali ini, perhatian warganet tertuju pada Camelia Laetitia Azahra, yang akrab disapa Zahra, putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Nama Zahra mendadak ramai dibicarakan seiring munculnya kabar yang menyebut bahwa ia disebut lebih memilih diasuh oleh sang ibu, Atalia Praratia, dibandingkan tinggal bersama ayahnya. Perbincangan tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan forum daring. Banyak pihak mulai mengaitkan pilihan Zahra dengan dinamika keluarga yang tengah menjadi sorotan. Meski belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan secara rinci, isu ini terlanjur berkembang luas dan memicu rasa ingin tahu publik. Beragam reaksi pun bermunculan. Sebagian warganet menunjukkan simpati dan empati terhadap posisi Zahra sebagai seorang anak yang berada di tengah situasi keluarga yang tidak mudah. Namun, tak sedikit pula yang melontarkan dugaan dan spekulasi, mencoba menafsirkan keputusan Zahra dari sudut pandang masing-masing. Di balik ramainya pembahasan tersebut, muncul satu topik penting yang sebenarnya patut mendapat perhatian lebih serius, yakni mengenai kondisi psikologis anak dalam menghadapi perubahan besar dalam keluarga. Para pengamat menilai bahwa situasi seperti ini tidak bisa dilihat secara hitam putih, melainkan perlu dipahami dari sisi emosional dan mental anak yang sedang berada dalam fase pertumbuhan. Isu ini pun akhirnya tidak hanya menjadi soal pilihan antara ayah atau ibu, melainkan berkembang menjadi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana anak merespons perubahan dalam keluarga, serta bagaimana lingkungan sekitar seharusnya bersikap dengan lebih bijak dan empati. Selama bertahun-tahun, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia dikenal luas oleh publik sebagai pasangan yang menampilkan citra keluarga yang hangat dan harmonis. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan bersama anak-anak, baik dalam kegiatan resmi maupun dalam keseharian yang sederhana. Potret keluarga yang penuh keakraban tersebut membentuk pandangan publik bahwa rumah tangga mereka berjalan dengan nilai kebersamaan, komunikasi, dan saling mendukung. Kehangatan yang selama ini terlihat membuat keluarga ini tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tetapi juga sebagai representasi keluarga ideal di mata sebagian masyarakat. Tidak sedikit yang menjadikan mereka sebagai contoh dalam membangun hubungan orang tua dan anak yang dekat serta terbuka. Oleh karena itu, ketika muncul kabar adanya perubahan dalam dinamika rumah tangga mereka, perhatian publik pun secara alami tertuju pada keluarga ini. Dalam konteks keluarga publik figur, setiap perubahan, sekecil apapun, kerap menjadi sorotan besar. Kehidupan pribadi yang sejatinya bersifat privat seringkali berubah menjadi konsumsi publik. Hal inilah yang kemudian membuat situasi keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia menjadi bahan pembicaraan luas, meskipun tidak semua detailnya diketahui secara pasti oleh masyarakat. Sorotan tersebut tidak hanya tertuju pada kedua orang tua, tetapi juga mengarah pada anak-anak mereka.
publik mulai mempertanyakan bagaimana kondisi emosional anak-anak di tengah situasi yang sedang berlangsung, khususnya Zahra. Sebagai anak yang kini menginjak usia remaja, Zahra berada pada fase kehidupan yang penuh dengan proses pencarian jati diri, pembentukan karakter, serta kebutuhan akan rasa aman dan stabilitas emosional. Usia remaja dikenal sebagai masa transisi yang tidak mudah. Perubahan dalam lingkungan keluarga dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perasaan dan cara berpikir seorang anak. Oleh karena itu, wajar jika publik kemudian menaruh perhatian pada bagaimana posisi Zahra dan bagaimana ia menyikapi situasi tersebut. Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa tidak semua hal yang tampak di permukaan mencerminkan kondisi sebenarnya. Setiap keluarga memiliki cara masing-masing dalam menghadapi perubahan, termasuk dalam melindungi anak-anak dari tekanan yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, pemahaman dan empati menjadi hal penting agar pembahasan tidak melenceng dari esensi utamanya, yaitu kesejahteraan anak. Seiring berkembangnya perhatian publik terhadap dinamika keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia, pembahasan mengenai pola pengasuhan Zahra pun mulai mencuat ke permukaan. Isu ini muncul secara bertahap, diawali dari perbincangan warganet di media sosial hingga kemudian menjadi topik yang dibahas lebih luas. Nama Zahra kembali disebut-sebut setelah beredar kabar yang menyebutkan bahwa ia dikaitkan dengan pilihan untuk lebih dekat dan diasuh oleh sang ibu. Meskipun kabar tersebut tidak disertai pernyataan resmi dari pihak keluarga, narasi yang berkembang terlanjur menarik perhatian banyak orang. Publik mulai mencoba menafsirkan makna di balik isu tersebut, seolah-olah pilihan pengasuhan itu mencerminkan kondisi tertentu dalam hubungan keluarga. Padahal, dalam realitas kehidupan keluarga, pilihan anak seringkali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dalam keluarga publik figur, setiap keputusan atau perubahan kerap disorot lebih tajam dibandingkan keluarga pada umumnya. Apa yang sejatinya merupakan proses internal keluarga, perlahan berubah menjadi bahan diskusi publik. Hal inilah yang kemudian membuat isu pola asuh Zahra berkembang menjadi beragam interpretasi, meski belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagian masyarakat memandang isu ini sebagai sesuatu yang wajar, mengingat anak pada usia tertentu cenderung memilih lingkungan yang membuatnya merasa lebih nyaman dan aman. Namun, ada pula yang mencoba mengaitkannya dengan dugaan konflik atau ketegangan, meski tidak ada bukti yang secara jelas mengarah ke sana. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat pembahasan semakin melebar. Para pengamat menilai bahwa pilihan anak dalam situasi seperti ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan. Pilihan tersebut tidak selalu bermakna penolakan terhadap salah satu orang tua, melainkan refleksi dari kebutuhan emosional yang sedang dirasakan. Dalam banyak kasus, keputusan anak lebih didorong oleh rasa aman dan kenyamanan dibandingkan faktor lainnya. Isu ini pun akhirnya menjadi pengingat bahwa tidak semua hal yang ramai diperbincangkan publik mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Dibutuhkan sikap bijak dan kehati-hatian dalam menilai setiap informasi, terutama ketika menyangkut kehidupan pribadi dan masa depan seorang anak. Para pengamat menilai bahwa pilihan anak dalam situasi seperti ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan. Pilihan tersebut tidak selalu bermakna penolakan terhadap salah satu orang tua, melainkan refleksi dari kebutuhan emosional yang sedang dirasakan. Dalam banyak kasus, keputusan anak lebih didorong oleh rasa aman dan kenyamanan dibandingkan faktor lainnya. Isu ini pun akhirnya menjadi pengingat bahwa tidak semua hal yang ramai diperbincangkan publik mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Dibutuhkan sikap bijak dan kehati-hatian dalam menilai setiap informasi, terutama ketika menyangkut kehidupan pribadi dan masa depan seorang anak. Dalam banyak dinamika keluarga, sosok ibu seringkali menjadi tempat pertama bagi anak untuk mencari rasa aman dan ketenangan emosional. Hal ini juga yang kemudian menjadi perhatian publik ketika membahas kedekatan Zahra dengan Atalia Praratia. Bagi seorang anak, terutama yang sedang berada dalam masa remaja, keberadaan figur yang mampu memberikan rasa nyaman dan dipahami memiliki peran yang sangat penting. Atalia Praratia dikenal memiliki pendekatan yang hangat dan komunikatif dalam mendampingi anak-anaknya. Cara berinteraksi yang lembut, penuh perhatian, serta terbuka terhadap perasaan anak dinilai mampu menciptakan ikatan emosional yang kuat.
Kedekatan semacam ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebiasaan berdiskusi hingga kehadiran di saat-saat penting. Dalam situasi keluarga yang mengalami perubahan, anak cenderung mencari figur yang dapat menjadi penopang emosional. Sosok ibu seringkali dipersepsikan sebagai tempat yang aman untuk mengekspresikan perasaan tanpa rasa takut dihakimi. Inilah yang membuat banyak pihak menilai bahwa kedekatan Zahra dengan Atalia lebih mencerminkan kebutuhan emosional dibandingkan keputusan yang bersifat berpihak. Para ahli psikologi keluarga menjelaskan bahwa anak remaja membutuhkan ruang di mana mereka bisa merasa didengar dan dimengerti. Ketika lingkungan di sekitarnya berubah, rasa aman tersebut menjadi semakin penting. Kehadiran ibu yang responsif dan suportif dapat membantu anak melewati masa-masa penuh tekanan dengan lebih tenang dan stabil. Namun, penting untuk dipahami bahwa peran ibu sebagai ruang aman emosional bukan berarti mengesampingkan peran ayah. Kedekatan dengan ibu tidak otomatis menunjukkan adanya jarak dengan ayah, melainkan bagian dari dinamika keluarga yang wajar. Setiap anak memiliki cara tersendiri dalam membangun hubungan emosional dengan masing-masing orang tua. Pada akhirnya, sosok ibu dalam kehidupan Zahra dipandang sebagai figur yang memberikan kenyamanan di tengah situasi yang sedang dihadapi. Pilihan untuk lebih dekat dengan ibu dapat dimaknai sebagai bentuk pencarian ketenangan dan stabilitas emosional, bukan sebagai pernyataan penolakan terhadap salah satu pihak. Pemahaman inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam melihat isu ini secara lebih bijak dan manusiawi. Zahra kini berada pada fase usia remaja, sebuah masa transisi yang kerap diwarnai dengan perubahan emosional dan psikologis yang signifikan. Pada tahap ini, anak tidak lagi sepenuhnya bergantung seperti masa kanak-kanak, namun juga belum memiliki kestabilan emosi seperti orang dewasa. Kondisi inilah yang membuat remaja berada pada posisi yang cukup rentan, terutama ketika harus menghadapi perubahan besar dalam lingkungan keluarga. Perubahan dalam dinamika keluarga dapat memengaruhi cara remaja memandang diri sendiri dan lingkungannya. Rasa bingung, cemas, hingga kebutuhan untuk mencari pegangan emosional seringkali muncul secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, remaja cenderung lebih sensitif terhadap suasana sekitar, termasuk cara orang tua berinteraksi dan mengambil keputusan. Para ahli psikologi perkembangan menjelaskan bahwa pada usia remaja, kebutuhan akan rasa aman emosional menjadi sangat dominan. Remaja membutuhkan kepastian bahwa mereka tetap dicintai, didukung, dan dipahami, meskipun kondisi di sekelilingnya berubah. Ketika rasa aman tersebut terganggu, remaja secara alami akan mencari lingkungan atau figur yang dapat memberikan ketenangan batin. Pilihan remaja dalam menentukan kedekatan emosional seringkali bersifat intuitif. Mereka akan mendekat pada sosok yang dirasa paling mampu memahami perasaan mereka tanpa tekanan. Hal ini bukanlah bentuk sikap menentang atau menjauh dari pihak lain, melainkan mekanisme perlindungan diri yang wajar dalam proses pertumbuhan. Dalam konteks Zahra, usia remaja yang sedang dijalaninya membuat setiap keputusan dan perasaannya perlu dilihat dari sudut pandang perkembangan psikologis. Pilihan untuk lebih dekat dengan salah satu orang tua dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan emosional di tengah situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa pendekatan terbaik dalam menghadapi kondisi seperti ini adalah dengan memberikan ruang, waktu, dan dukungan emosional yang cukup. Remaja membutuhkan kesempatan untuk menyesuaikan diri tanpa tekanan dari lingkungan luar. Pemahaman dan empati dari orang dewasa di sekitarnya menjadi kunci agar proses ini dapat berjalan dengan sehat dan konstruktif. Di tengah berbagai perbincangan yang berkembang, peran ayah dalam kehidupan anak tetap menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Ridwan Kamil dikenal publik sebagai sosok ayah yang terbuka dan memiliki kedekatan dengan anak-anaknya. Meski dalam situasi tertentu kehadirannya tidak selalu terlihat secara fisik setiap waktu, hal tersebut tidak serta-merta mengurangi makna perannya sebagai orang tua. Dalam banyak keluarga, peran ayah seringkali hadir dalam bentuk yang berbeda dari peran ibu. Ayah kerap menjadi figur pendukung, pemberi arahan, dan sumber keteguhan dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Kehadiran ini tidak selalu ditunjukkan melalui kebersamaan sehari-hari, melainkan melalui komunikasi, perhatian, dan dukungan moral yang konsisten.
Para ahli psikologi keluarga menegaskan bahwa hubungan ayah dan anak tidak diukur semata dari seberapa sering mereka terlihat bersama di ruang publik. Kualitas hubungan jauh lebih penting dibandingkan kuantitas pertemuan. Seorang ayah tetap dapat memberikan pengaruh positif melalui keterlibatan emosional, meski dengan cara yang lebih tenang dan tidak selalu disorot. Dalam konteks Zahra, pilihan untuk lebih dekat dengan ibu tidak berarti meniadakan peran ayah dalam hidupnya. Hubungan emosional antara ayah dan anak dapat tetap terjaga melalui berbagai bentuk interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terpenting adalah adanya rasa saling percaya dan komunikasi yang terbuka. Situasi keluarga yang berubah seringkali menuntut orang tua untuk menyesuaikan cara mereka hadir bagi anak. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas dan pengertian menjadi kunci utama. Ayah tetap memiliki peran penting sebagai penopang emosional dan figur yang memberikan rasa aman, meskipun perannya mungkin tidak selalu tampak di mata publik. Pada akhirnya, keberadaan ayah dalam kehidupan anak tidak bisa diukur dari sorotan media atau opini publik. Peran tersebut bersifat personal dan unik bagi setiap keluarga. Pemahaman inilah yang perlu dijaga agar pembahasan mengenai hubungan orang tua dan anak tetap berada dalam koridor yang sehat dan berimbang. Seiring dengan berkembangnya isu ini, media sosial menjadi ruang utama di mana berbagai opini dan asumsi bermunculan. Dalam hitungan waktu, potongan informasi yang belum tentu utuh menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari warganet. Nama Zahra, Ridwan Kamil, dan Atalia Praratia pun kembali menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Sayangnya, kekuatan tersebut seringkali berjalan lebih cepat daripada klarifikasi atau fakta yang sebenarnya. Banyak narasi berkembang berdasarkan potongan cerita, sudut pandang sepihak, atau bahkan tafsir pribadi yang belum tentu sesuai dengan kondisi nyata keluarga yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini, batas antara empati dan spekulasi kerap menjadi kabur. Sebagian warganet mencoba memahami dari sudut pandang psikologis anak, namun tidak sedikit pula yang tanpa sadar terjebak dalam asumsi yang terlalu jauh. Padahal, setiap spekulasi yang beredar berpotensi menambah tekanan, terutama bagi anak yang menjadi pusat perhatian. Para pengamat komunikasi menilai bahwa isu keluarga publik figur seringkali kehilangan konteks ketika masuk ke ruang digital. Hal-hal yang seharusnya bersifat privat berubah menjadi konsumsi publik, lengkap dengan komentar dan penilaian dari berbagai arah. Kondisi ini dapat menciptakan persepsi yang tidak seimbang dan berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kasus Zahra, sorotan media sosial dinilai perlu disikapi dengan lebih bijak. Anak yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri membutuhkan ruang aman untuk bertumbuh, bukan tekanan dari opini publik yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Pada akhirnya, media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berbagi empati, bukan tempat memperbesar spekulasi. Kesadaran inilah yang diharapkan dapat tumbuh di tengah derasnya arus informasi, agar pembahasan mengenai isu keluarga tetap berada dalam batas yang sehat dan manusiawi. Di tengah derasnya arus pemberitaan dan perbincangan di media sosial, satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah pentingnya menjaga privasi anak. Dalam kasus keluarga publik figur, batas antara ruang pribadi dan konsumsi publik seringkali menjadi kabur. Anak-anak, termasuk Zahra, berada pada posisi yang rentan ketika kehidupan pribadinya ikut menjadi sorotan. Privasi anak bukan sekadar soal menjaga jarak dari kamera atau pemberitaan, melainkan tentang memberikan ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan memproses perasaan. Anak membutuhkan waktu dan ketenangan untuk memahami situasi yang sedang dihadapi tanpa tekanan dari opini luar. Ketika ruang tersebut terganggu, kondisi psikologis anak berisiko terdampak. Para ahli menegaskan bahwa paparan berlebihan terhadap komentar publik dapat memengaruhi kepercayaan diri dan kestabilan emosi anak. Terlebih pada usia remaja, di mana identitas diri sedang terbentuk, penilaian dari luar dapat terasa jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjaga privasi menjadi bagian penting dalam melindungi kesehatan mental anak. Dalam konteks keluarga publik figur, menjaga privasi memang bukan perkara mudah. Namun,
Upaya untuk membatasi informasi yang beredar dan tidak mengumbar detail pribadi anak menjadi langkah penting. Hal ini bukan untuk menutup diri dari publik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak. Publik pun memiliki peran besar dalam hal ini. Menghormati privasi anak berarti tidak ikut menyebarkan spekulasi, tidak menarik kesimpulan berlebihan, serta tidak memaksa anak untuk berada di bawah tekanan opini publik. Sikap bijak dan empatik dari masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak untuk tumbuh. Pada akhirnya, menjaga privasi anak adalah bentuk penghormatan terhadap hak dasar mereka sebagai individu. Di balik status orang tua sebagai figur publik, anak tetap memiliki hak untuk menjalani proses tumbuh kembang secara wajar, tanpa beban sorotan yang berlebihan. Isu yang berkembang seputar keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menyimpan pelajaran penting bagi banyak pihak. Salah satu hal utama yang dapat dipetik adalah betapa besar peran orang tua dalam menjaga keseimbangan emosional anak, terutama ketika keluarga menghadapi perubahan yang tidak mudah. Bagi orang tua, situasi seperti ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan emosional anak harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama. Komunikasi yang terbuka, sikap saling memahami, serta kemampuan untuk mendengarkan tanpa menghakimi menjadi kunci dalam mendampingi anak. Anak membutuhkan ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan aman, tanpa rasa takut atau tekanan. Orang tua juga dituntut untuk peka terhadap perubahan perilaku dan emosi anak. Dalam banyak kasus, anak tidak selalu mampu mengungkapkan apa yang mereka rasakan secara langsung. Oleh karena itu, kehadiran orang tua yang penuh empati sangat diperlukan agar anak merasa didukung dan tidak sendirian menghadapi situasi yang ada. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyikapi isu keluarga publik figur. Rasa ingin tahu memang wajar, namun perlu diimbangi dengan sikap bijak dan empatik. Menghindari spekulasi berlebihan dan tidak ikut menyebarkan narasi yang belum tentu benar merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anak. Kasus ini juga mengingatkan bahwa setiap keluarga memiliki dinamika dan cara sendiri dalam menghadapi persoalan. Apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan keseluruhan cerita di dalam. Oleh karena itu, menghormati proses yang dijalani sebuah keluarga menjadi sikap yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari isu ini adalah pentingnya empati, baik dari orang tua maupun masyarakat luas. Dengan memahami bahwa anak berada di posisi yang paling rentan, diharapkan semua pihak dapat bersikap lebih bijak, mendukung, dan tidak menghakimi. Pada akhirnya, kisah yang melibatkan Zahra, Ridwan Kamil, dan Atalia Praratia bukanlah sekadar cerita tentang pilihan, isu, atau sorotan publik. Lebih dari itu, ini adalah potret tentang seorang anak yang sedang menjalani proses hidupnya di tengah perubahan besar dalam keluarga. Di balik berbagai narasi yang beredar, ada sisi kemanusiaan yang perlu dilihat dengan lebih jernih dan penuh empati. Setiap anak memiliki cara sendiri dalam merespons situasi yang dihadapinya. Pilihan untuk mencari kedekatan, rasa aman, dan ketenangan adalah hal yang wajar, terutama ketika anak berada pada fase remaja yang penuh dengan gejolak emosi. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Zahra seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi, bukan sebagai sikap penolakan atau bentuk konflik. Sorotan publik yang begitu besar seringkali membuat esensi persoalan menjadi kabur. Fokus yang semestinya tertuju pada kesejahteraan anak justru tergeser oleh opini, spekulasi, dan penilaian sepihak. Padahal, anak membutuhkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan menemukan keseimbangannya sendiri tanpa tekanan dari lingkungan luar. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa di balik status sebagai figur publik, orang tua tetaplah manusia yang berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak semua keputusan harus dipahami secara hitam dan putih. Ada proses, pertimbangan, dan perasaan yang tidak selalu bisa dijelaskan kepada publik. Oleh karena itu, sikap memahami tanpa menghakimi menjadi hal yang sangat penting. Empati, kehati-hatian dalam menyikapi informasi, serta penghormatan terhadap privasi adalah bentuk dukungan nyata yang bisa diberikan oleh masyarakat. Dengan cara inilah, ruang yang lebih sehat dapat tercipta, baik bagi anak maupun keluarga yang sedang berproses.
Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana semua pihak belajar untuk lebih peka, lebih dewasa, dan lebih manusiawi dalam menyikapi isu keluarga. Karena di balik setiap sorotan, ada kehidupan nyata yang sedang berjuang mencari keseimbangan dan ketenangan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini penting dan perlu dilihat dari sisi yang lebih empatik, silakan dukung channel ini dengan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten yang berimbang dan bermanfaat.